Oke, selamat malam Indonesia, selamat malam leader-leader terbaik One Vision. CPD online kita untuk sesi malam akan segera dimulai. Untuk para leader yang sudah terhubung dengan link YouTube pada malam hari ini, mohon kerjasamanya untuk mengkonfirmasi seluruh tim bisnis Anda yang memenuhi syarat sebagai peserta CPD online untuk segera masuk ke link YouTube. Berhubung beberapa menit lagi, CPD online kita akan segera dimulai. Terima kasih. Oke, sekali lagi mohon kerjasamanya kepada leader yang sudah terhubung di link YouTube untuk segera mengkonfirmasi seluruh tim bisnis Anda yang memenuhi syarat sebagai peserta CPD online pada malam hari ini untuk segera masuk ke link YouTube. Berhubung beberapa saat lagi CPD online sesi malam akan segera kita mulai. Terima kasih.
sekali lagi untuk seluruh leader Indonesia, mohon konfirmasi sekali lagi seluruh tim bisnis Anda yang memenuhi syarat sebagai peserta CPD online untuk segera masuk ke link YouTube. Berhubung beberapa saat lagi CPD online kita akan segera dimulai. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh peserta CPD online pada malam hari ini, sesi malam. CPD online kita akan segera dimulai dan kita sambut ke layar kaca untuk MC kita dari Kota Surabaya, Ibu Cici. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya, Cici, yang saat ini masih live di rumah saja dari kota Surabaya. Bapak Ibu, selamat kepada Anda yang sudah hadir on time atau tepat waktu di acara CPD online malam hari ini. Di sesi kedua kali ini, kesempatan pertama kita akan belajar langsung bersama leader hebat. Beliau berlatar belakang sebagai seorang pengusaha. Beliau berasal dari kota Nabire, Papua. Peringkat beliau saat ini adalah Silver Lion. Dan prestasi beliau yang sudah dicapai adalah free trip 3 benua, umroh, motorcycle, mobil niaga, dan cash reward 5.000 US dollar. Tidak sabar lagi, mari kita belajar bersama Bapak Muhammad Ihsan, Sarjana Teknik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan sekalian dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saat ini saya sedang live di rumah saya, tepatnya di kota Nabire, Papua. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan selamat kembali lagi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah mencapai peringkat sebagai core producer dari PBO One Vision. Artinya Anda adalah orang-orang yang memulai bisnis ini dengan benar, tentunya sesuai dengan parameter yang direkomendasikan oleh sekolah bisnis kita One Vision. Adalah orang-orang yang bergerak di awal dalam membangun bisnis ini, tentunya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pada malam hari ini saya tidak akan menggurui Anda, ya. Saya pun belajar sesungguhnya pada malam hari ini Bapak Ibu. Dan pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk men-sharingkan yaitu pentingnya bekerja berdasarkan goals Bapak Ibu. Artinya ya saya diberikan kepercayaan ya untuk men-sharingkan materi ini karena saya juga pun sementara belajar tentang pentingnya bekerja berdasarkan goals Bapak Ibu. Mungkin bisa dimunculkan slide-nya Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, goals adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam menjalankan bisnis ini. Jadi, banyak orang tidak bisa membedakan antara impian dan goals. Nah, jadi impian adalah goals yang sesungguhnya terencana dengan baik, Bapak Ibu. Jadi, impian tanpa goals hanyalah sebatas hayalan atau angan-angan semata, Bapak Ibu. Nah, ada hasil penelitian yang sangat menarik dari
Harvard Business Review bahwa 83% populasi di dunia tidak memiliki goal sama sekali. 14% populasi hanya punya rencana atau goals yang hanya di kepala mereka, Bapak Ibu. Dan 3% populasi di dunia memiliki goals yang tertulis dan jelas tentunya. Nah, fakta yang terjadi, Bapak Ibu, 14% populasi yang hanya punya rencana atau goals-nya hanya sebatas di kepala mereka, itu 10 kali lipat potensi suksesnya dibandingkan 83% populasi yang tidak memiliki goals yang terencana, ya, hanya goals-nya sebatas rencana, ya, hanya sebatas di kepala mereka dan tidak tertulis, Bapak Ibu. Nah, jadi yang membedakan antara orang sukses dan gagal di bisnis ini adalah bagaimana goals-nya, Bapak Ibu. Inti dari goals itu sendiri adalah menciptakan tekanan positif, ya, yang menggerakkan, karena dengan tidak mengambil resiko kerja sesuai goals, maka akan menanggung resiko lain dalam kehidupan kita nantinya, Bapak Ibu, yaitu masa depan kita tentunya. Nah, next Pak. Nah, jadi di bisnis ini sukses itu berpola, gagal juga berpola, Bapak Ibu. Nah, pola sukses di bisnis ini itu seperti apa? Yaitu 7 langkah: impian, pakai produk, ya, daftar nama, presentasi, follow up, dan alat bantu. 7 kebiasaan itu diantaranya punya dream book, daftar nama, ya, rutin pakai produk dan layani pelanggan, baca buku positif, dengar netflix, serta hadir di pertemuan dan menjadi good team player tentunya. Serta melaksanakan 3 prinsip dasar, yaitu edifikasi, konsultasi, dan no cross-lining. Nah, gagal pun di bisnis ini ada polanya, Bapak Ibu, yaitu pola paling utamanya tidak melakukan 773 tadi, Bapak Ibu. Yang seperti sudah dijelaskan di sesi 1 tadi, sesi sore, oleh Pak Ayat Muslim, Bapak Ibu. Nah, jadi di bisnis ini, ya, kita perlu mengetahui pola sukses, kita perlu mempelajari pola sukses untuk diikuti, dan mengetahui pola gagal untuk dihindari tentunya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu. Selanjutnya, Pak. Nah, menurut upline leader kita semua, Bapak Rudy M. Nur, ya, untuk berhasil di bisnis ini itu membutuhkan 4D, Bapak Ibu, yaitu desire atau dream, direction atau arahan atau goals, disiplin, dedikasi, dan atau loyalitas, Bapak Ibu. Nah, desire atau dreams yang kuat di bisnis ini, Bapak Ibu, di sini, ya, tanpa arahan yang jelas, tanpa goals yang terencana dengan baik, itu tidak akan jadi apa-apa juga, Bapak Ibu. Kita tidak akan kemana-mana juga. Nah, sementara impian yang kuat, hasrat yang kuat, dan arahan yang jelas, ya, tanpa kedisiplinan, ya, sukses itu akan lama, bahkan akan seolah-olah berjalan di tempat karena tidak ada kedisiplinan, Bapak Ibu. Nah, sementara impian yang kuat, ya, arahan yang jelas, disiplin yang ada, ya, tetapi tidak dibarengi dengan dedikasi atau loyalitas, ujung-ujungnya akan berhenti di tengah jalan. Meskipun sudah terima reward sekalipun, ya, dia tidak merasa memiliki tanggung jawab dalam membangun bisnis ini bersama tim. Artinya dia tidak sadar tentang tanggung jawabnya untuk mengembangkan timnya, Bapak Ibu. Nah, next. Nah, ada teori menarik tentang goals yang disampaikan oleh Edwin Locke, Bapak Ibu, bahwa kuat lemahnya tingkah laku manusia itu ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Nah, artinya sifatnya ini harus positif dan tentunya memotivasi. Nah, kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras apabila tujuan itu jelas, dipahami, dan bermanfaat tentunya. Nah, sebaliknya, makin kabur atau makin sulit dipahaminya suatu tujuan, maka makin besar keengganan untuk bertingkah laku. Nah, ilustrasinya seperti kita sementara mengendarai mobil mewah. Nah, jadi kita sementara mengendarai mobil sport dengan spesifikasi yang mumpuni, ya, spesifikasi yang serba tinggi, kecepatan yang bisa menembus 300 km per jam, tetapi kondisi jalan yang berkabut dan dalam keadaan hujan lebat, sehingga jarak pandang kita terbatas, otomatis potensi dari mobil sport itu tidak bisa termaksimalkan, Bapak Ibu. Nah, kita otomatis juga untuk mencapai tujuan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan kita akan terhenti di perjalanan misalnya ketika jarak pandang semakin terbatas, Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, jadi kenapa goals penting, Bapak Ibu? Nah, goals ini penting karena memberikan tekanan yang positif, ya, yang menggerakkan sehingga mengeluarkan potensi terbaik dalam diri kita. Nah, sehingga ketika potensi terbaik dalam diri kita keluar, ya, itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita dan memberikan tambahan motivasi, ya, untuk goals-goals selanjutnya. Nah, goals ini penting juga karena kenapa? Karena akan memberikan arahan untuk mengambil keputusan yang penting. Misalnya dalam pelaksanaan realisasi goals-nya, ya, ada terkendala di lapangan, ada hambatan dan sebagainya. Nah, ketika goals-nya jelas, nah, ini akan membantu memberikan arahan yang penting kepada kita.
Nah, selanjutnya, nah, kesalahan umum dalam membuat goals itu seperti apa, Bapak Ibu? Yang pertama, terlalu besar. Nah, misalnya Anda yang pertama bergabung ya, sudah bintang 5, new bintang 5 CP. Nah, ingin bulan ini bonusnya 100 juta. Nah, itu terlalu besar ya. Jadi Anda sendiri, bahkan upline Anda, sponsor Anda mungkin ragu, bisa enggak ya, meragukan goals Anda. Sehingga di perjalanan ya, Anda akan ragu-ragu pun untuk mengejarnya. Nah, karena terlalu besar. Nah, selanjutnya kesalahan kedua itu terlalu banyak. Nah, sehingga tidak fokus dalam mengejar goals-nya. Misalnya kita lihat seekor singa ketika ingin memburu mangsa, dari kejauhan dia sudah menetapkan mana mangsa yang akan menjadi sasarannya, sehingga dia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa meraih mangsa tersebut, apapun yang terjadi. Nah, seperti itu, sehingga mangsanya bisa didapat. Nah, jadi harus fokus. Nah, selanjutnya kesalahan dalam membuat goals yang ketiga adalah tidak spesifik. Nah, karena tidak spesifik, tidak jelas, ujung-ujungnya sering menunda-nunda pekerjaan dan akhirnya goalsnya tidak kemana-mana. Dan kesalahan yang paling fatal juga yang terakhir, yang keempat adalah tidak tertulis. Nah, akhirnya setelah 1 bulan, 2 bulan dalam mengejar goalsnya, karena tidak tertulis, dia mulai melupakan goalsnya, Bapak Ibu. Nah, tipsnya mungkin kita bisa membuat goals itu ditempel di tempat-tempat yang mungkin sering banyak sekali kita habiskan waktu di situ, misalnya depan cermin misalnya, atau bahkan kita bisa menulis goals kita dan jadikan sebagai wallpaper gadget kita atau HP kita, sehingga sering kita lihat, nah, sering mengingatkan kita tentang goals kita. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah, untuk metode membuat goals sendiri itu ada metode smarter, Bapak Ibu. Jadi lebih pintar. Nah, smarter ini apa saja? S-nya itu spesifik atau jelas, M-nya ini measurable, dapat diukur, achievable artinya dapat diraih atau dapat dilakukan, actionable ya. Nah, realistis, masuk akal, timely atau time frame, ada batas waktunya, plus butuh evaluasi dan reward tentunya. Nah, kita akan bahas satu-satu smart ini ya. Nah, S pertama itu spesifik, Bapak Ibu. Jadi harus jelas. Nah, harus jelasnya, jadi ilustrasinya misalnya kita naik taksi. Nah, kita naik taksi ini, ketika kita memanggil taksi, sopirnya akan bertanya, kita ini mau kemana? Nah, ketika kita tidak memberikan tujuan yang jelas, mungkin sopirnya akan bertanya, ya uangnya Bapak berapa? Nah, akan dibawa putar-putar tujuan yang tidak jelas dan diturunkan di tempat sesuai dengan budget Anda. Artinya Anda turun di tempat yang tidak sesuai seperti itu, karena tujuan di awal tidak jelas. Nah, jadi goals di sini harus spesifik. Spesifik ini siapa, apa, kapan, dan kenapa. Misalnya siapanya saya. Nah, apa goals-nya? Misalnya goals-nya ingin mendapatkan 40 juta rupiah per bulan. Nah, kapan? Nah, misalnya akhir tahun ini, 16 Desember 2021. Dan kenapa harus goals-nya seperti itu? Nah, karena ingin pensiun di usia 40 tahun. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, Pak. Nah, langkah selanjutnya itu measurable, artinya dapat diukur. Nah, yang pertama adalah harus logis. Misalnya, ya, contoh ilustrasinya, bagaimana supaya kita bisa menghabiskan seekor gajah. Nah, otomatis caranya ya dimakan sedikit demi sedikit. Nah, artinya goals yang besar kita pecahkan menjadi goals-goals yang terkecil ya, dan sehingga bisa diukur. Nah, jadi misalnya Anda ingin bintang 8 dalam 1 tahun misalnya. Kapan mau bintang 7-nya, kapan mau bintang 6-nya, itu goals-nya akan dibagi sesuai ukurannya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya goals itu sebaiknya dapat menantang diri kita. Nah, artinya misalnya saat ini kita sebagai CP, berarti akhir bulan supaya bisa lebih menantang goals-nya, kita bisa misalnya yang baru bisa sebagai royal, bulan berikutnya bisa sebagai crown. Artinya lebih menantang. Dan selanjutnya dapat diukur ini tentunya tidak akan membuat kita stres nantinya, karena kenapa kita bisa ukur goals tersebut. Nah, selanjutnya next, Pak. Nah, langkah selanjutnya itu achievable atau actionable. Nah, menariknya di bisnis ini, untuk bisa berhasil di bisnis ini, itu action-nya itu sudah jelas, Bapak Ibu. Tadi kita sudah bahas di pertama ya, slide pertama, bahwa kita membutuhkan namanya 773, 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Artinya hal-hal itu pun yang dilakukan oleh upline leader kita, orang-orang yang sudah berhasil membangun aset yang besar di bisnis ini pun melakukan langkah yang sama. Artinya action-nya dapat juga kita lakukan, dapat kita pelajari, kita lakukan, dan tentunya kita ajarkan. Nah, jadi jangan di skip ya. Kita pelajari dan kita ajarkan tanpa melakukan. Karena kenapa downline kita, cara belajarnya mereka itu dengan melihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika goals-nya sudah jelas, ya, kita perlu taat dan disiplin pada jadwal yang telah kita tentukan. Nah,
dan juga tentunya tidak bergantung kepada upline dan downline. Nah, artinya kembali lagi di golden rule-nya bisnis ini bahwa ini bisnis saya sendiri. Nah, next Pak. Nah, selanjutnya goals itu harus realistis, harus sesuai dengan kondisi kita. Misalnya, Anda yang new CP ya, new bintang 5 CP bulan ini. Nah, Anda berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Nah, ingin menjadi God Lion dalam 1 tahun. Nah, itu akan jadi sangat tidak realistis karena kenapa? Anda pun pastinya tidak bisa menjalankan bisnis ini secara full time. Orang yang full time sekalipun belum ada yang berhasil membuktikan untuk bisa menjadi seorang God Lion dalam 1 tahun. Apalagi yang ibu rumah tangga misalnya. Jadi goals-nya menjadi tidak realistis seperti itu. Jadi goals-nya harus realistis agar bisa memungkinkan kita untuk mencapai goals tersebut. Nah, selanjutnya time frame atau batas waktu. Nah, ini gunanya untuk apa, Bapak? Nah, sekilas mengenai waktu, jadi waktu ini adalah pembagi paling adil dalam kehidupan. Jadi setiap orang ya, entah itu orang sukses, orang gagal, ya, orang kaya, orang miskin, itu memiliki modal waktu yang sama, yaitu sehari 24 jam. Nah, kenapa butuh time frame? Kenapa butuh jangka waktu? Nah, ilustrasinya misalnya dalam sebuah pertandingan sepak bola, Bapak Ibu ya. Nah, sepak bola ini dibatasi waktunya 90 menit atau 2 kali 45 menit. Nah, artinya ya, pertandingan ini ketika setelah dibatasi waktunya, ketika misalnya ada salah satu tim yang tertinggal dan sudah memasuki waktu injury time, mereka otomatis akan mengerahkan ya segala potensinya, segala skillnya untuk bisa setidaknya menyeimbangkan skor atau bahkan memenangkan skor pertandingan, Bapak Ibu. Bahkan tidak jarang di masa injury time, kiper yang seharusnya bertugas menjaga gawang ikut turut menyerang, Bapak Ibu. Nah, di bisnis ini pun terlihat ketika dibatasi waktunya dalam 1 bulan batas tutup buku, ya biasa omset-omset terbesar itu masuknya menjelang tutup buku minggu keempat, Bapak Ibu, menjelang tanggal 25. Nah, batas waktu ini juga ini tujuannya itu agar goals-nya bisa tepat dan sesuai dengan rencana. Nah, berdasarkan batas waktu ya, pembagian goals itu dibagi menjadi 3, yaitu goals jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, selanjutnya berdasarkan jangka waktu ini juga ya, goals itu harus kembali lagi mempertimbangkan kondisi bisnis kita saat ini. Nah, selanjutnya Pak. Nah, langkah selanjutnya dalam membuat goals itu kita butuh namanya evaluasi, Bapak Ibu. Jadi evaluasi ini misalnya konsultasi mingguan, bulanan, tahunan. Nah, ini untuk apa? Ya, untuk menilai progres dari goals kita. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi di periode sebelumnya. Nah, bukan justru kita trauma dalam membuat goals selanjutnya, tetapi kita mencari solusi dari goals yang akan kita tempuh saat ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya konsultasi ini pun kita lakukan tentunya dengan orang yang tepat, orang yang benar. Jadi kita melakukan konsultasi sebaiknya dengan upline aktif, dengan peringkat PBO yang setingkat lebih tinggi minimal daripada kita, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya langkah dalam membuat goals yaitu selanjutnya adalah reward. Artinya ya, jadi indikasi dari goals yang tercapai adalah dengan adanya prestasi tentunya, Bapak Ibu. Nah, ketika goals kita telah tercapai ya, kita bisa memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Misalnya ya, ketika kita memulai bisnis ini, kita terkendala dalam penjualan online karena misalnya gadget kita memiliki RAM yang terbatas. Nah, mungkin karena goals kita sudah tercapai, goals jangka pendek, kita bisa sisihkan sebagian bonus kita untuk upgrade HP kita. Nah, untuk bisa menunjang kinerja kita di bisnis ini. Artinya sebaiknya reward yang kita berikan ke diri kita di bisnis ini bisa menunjang kinerja kita. Nah, bukan justru sebaliknya, upgrade HP-nya untuk dipakai game online seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, jadi tips dalam membuat goals ya, buat goals berdasarkan arahan upline tentunya, upline aktif dengan peringkat PBO yang setingkat lebih tinggi. Nah, bila goals terasa terlalu mudah dicapai, buat yang lebih menantang. Misalnya 2 kali lipatnya. Misalnya saat ini minggu ini kita CP, di akhir bulan kita yang menantang misalnya Royal, atau bulan berikutnya misalnya Crown. Nah, belajar pada kesalahan dari goals sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, jadi bukan justru trauma ya. Misalnya saat ini kita ingin ini ya, yang orang lama ya, misalnya ingin Royal atau ingin Crown bulan ini. Nah, cuma ternyata kesalahannya lupa memperhatikan bonus minggu 1-2 dan periodenya sudah lewat. Nah, artinya untuk berikutnya itu harus evaluasi agar tidak terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya next Pak. Nah, jadi
sering sekali yang terjadi di bisnis ini adalah bukan salah goals-nya, tapi aktivitas dalam merealisasikan goals-nya yang kurang realistis tentunya. Jadi banyak orang yang ketika bisnisnya bermasalah, goals-nya justru mengikuti kinerjanya. Nah, yang seharusnya adalah kerjanya itu, kinerjanya mengikuti standarnya atau goals-nya Bapak Ibu. Jangan dibalik. Nah, jadi kinerjanya yang harus sudah mengikuti goals yang sudah ditentukan di awal. Nah, jadi semua manusia memiliki potensi sukses, maka cara mendapatkan potensi suksesnya seperti apa? Pertama, buka paradigmanya, lalu bangun visinya, bangun rencana, plan yang terarah dan terukur, dan eksekusi plan-nya dengan disiplin tentunya Bapak Ibu. Nah, terakhir dari saya, next Pak. Nah, jadi ketika goals kita tercapai, yang terpenting bukanlah apa yang akan kita dapatkan, melainkan menjadi pribadi seperti apakah diri kita nantinya ketika goals tersebut tercapai. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga sharing saya bermanfaat bagi perkembangan bisnis Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali materi dari Pak Iksan. Semoga bermanfaat bagi kami dan berkah untuk Pak Iksan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut belajar bersama pembicara kedua kita di sesi malam ini. Beliau adalah seorang pengusaha, beliau berasal dari kota Lampung. Peringkat beliau saat ini adalah Bronze Lion dan prestasi beliau adalah free trip luar negeri. Tanpa panjang kata, kita sambut Bapak Zulizar. Mohon maaf, mic-nya belum on, Pak. Boleh di-on-kan dulu, masih unmute mic-nya, Pak. Oke, terima kasih. Sudah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-temanku sekalian, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air di Indonesia ya tentunya. Perkenalkan, nama saya Zulizar, latar belakang saya seorang sarjana teknik geologi, kemudian latar belakang pekerjaan saya adalah seorang pengusaha. Bapak Ibu, teman-temanku sekalian, pada malam hari ini saya tidak bermaksud untuk mengajari Anda ya. Saya hari ini hanya akan sekedar sharing mengenai apa-apa saja yang saya jalankan selama saya di bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya, saya akan mulai dari sebuah slide. Bentar. Oke, ya, ini slide-nya. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini mengenai beradaptasi dengan perubahan zaman ya di era pandemi seperti saat ini. Oke, saya akan mengawali. Sekali lagi saya tidak mengajari dan saya saat ini sedang live dari kediaman saya di Kota Bandar Lampung, tepatnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para mentor-mentor yang telah mempercayakan sesi malam ini kepada saya, dan saya sangat mengucapkan terima kasih juga dan selamat kepada para core producer, ya Anda semua adalah orang-orang yang bergerak, Anda adalah orang-orang inti di bisnis ini. Oke, saya akan mengawalinya dengan sebuah cerita mengenai rahasia umur panjang seekor burung elang. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya, kita percaya, Anda mungkin sudah tahu bahwa ada seekor elang, ya seekor elang ini ya dipercayai memiliki umur yang sangat-sangat panjang sekali di antara burung-burung yang lain. Bahkan dipercayai seekor elang ini bisa memiliki umur sampai dengan 70 tahun, ya. Hampir sama seperti umur kita ya. Nah, tapi untuk mencapai umur 70 tahun tersebut, seekor elang ini harus melewati proses yang sangat luar biasa menyakitkan sekali. Kenapa? Ketika di umur 40 tahun, usia elang tersebut, ya, paruhnya yang tadinya tajam, panjang mulai membengkok. Cakarnya yang tadinya tajam, ya, dan kuat mulai menumpul. Bulunya semakin menebal sehingga dia sulit sekali untuk terbang. Dan disinilah seekor elang tadi menemui pilihan antara dua pilihan, yaitu mati atau tetap hidup dan bertahan. Nah,
Elang yang bertahan, elang yang akan terus hidup adalah elang-elang yang akhirnya mau melewati proses yang sangat menyakitkan. Biasanya elang tersebut akan terbang tinggi ya menuju sarangnya, kemudian dia akan berdiam diri di situ sekitar 150 hari lamanya. Yang dilakukan oleh elang tersebut adalah dia akan mematuk-matukkan paruhnya yang setelah bengkok tadi itu ke batu, berulang-ulang, berkali-kali, terus-menerus sampai dengan patah paruhnya. Kemudian setelah paruhnya patah, ya, dia akan mematahkan juga kuku-kukunya. Dia akan patahkan kukunya yang sudah tua, ya, cakarnya yang sudah tidak kuat lagi. Setelah itu semua, dia akan kembali mencabuti bulunya sendiri. Dan semua proses itu sangatlah menyakitkan, Bapak Ibu. Ya. Dan setelah proses itu berakhir, dia akan menunggu kurang lebih sekitar 150 hari untuk tumbuh kembalinya paruhnya, ya, untuk tumbuh kembalinya kuku-kukunya, dan untuk tumbuh kembali ya bulu-bulunya yang baru. Nah, elang yang bisa bertahan hidup, ya adalah elang yang akhirnya bisa melewati proses itu semua, dan akhirnya elang tersebut akan memiliki kehidupan yang baru, ya, dan dia bisa bertahan 30 tahun lamanya, ya, sampai dengan umur usianya 70 tahun. Dengan paruh barunya yang tajam dan panjang, kuku-kuku tajamnya kuat, ya, dan bulunya yang ringan sehingga dia akan mudah sekali untuk terbang. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari cerita ini kita melihat bahwa seekor elang untuk bisa tumbuh, untuk bisa terus berkembang, untuk bisa terus bertahan hidup, dia melewati proses yang sangat menyakitkan. Bahkan dia tidak suka sama sekali. Begitupun juga dengan kita, ya, kita adalah manusia dan kita di sini untuk bisa terus berkembang, untuk bisa terus bertumbuh, kita pun perlu bahkan harus melewati proses-proses yang mungkin, ya, bagi kita tidaklah sangat mengenakan. Kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk mengalami proses-proses tersebut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan sharing mengenai proses perjalanan saya, ya. Kebetulan saya di sini sudah cukup lama bergabung di bisnis ini. Kemudian saya akhirnya mulai kembali memutuskan ya untuk serius. Saya sebenarnya sempat vakum, ya, jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami kondisi yang sama seperti saya sebelumnya, bahkan mungkin saat ini sedang mengalaminya, mudah-mudahan ya apa yang saya sharingkan pada malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, saya akan sharing di sini proses yang saya alami di tahun 2020 kemarin, ya. Karena kita sekarang sudah baru ada di awal tahun 2021, ya. Kita sudah ada di awal 2021, kita mungkin sudah memiliki yang namanya resolusi, ya, impian, ya, keinginan yang ingin dicapai di tahun 2021 ini. Saya pun mengalami hal yang sama. Saya ingat sekali di akhir tahun 2019, ya, tepatnya di awal Januari 2020, saya membuat sebuah resolusi, ya. Saya komitmen untuk terus menjalankan bisnis Tian Syariah ini. Saya bilang sama diri saya, ya, saya harus komitmen, ya. Saya putuskan saat itu, ya, untuk menutup dan men-take over usaha konvensional KPN Resto saya yang sudah 9 tahun saya jalankan, ya. Saya putuskan mulai dari Januari saya harus serius jalankan bisnis Tian sini. Ya, alhamdulillah, ya, terus bergerak, terus berproses. Bulan Maret 2020, ya, kurang lebih sekitar 3 bulan sejak saat itu, ya, itu kita sama-sama mengalami, di mana kita mengalami yang namanya masa pandemi COVID-19. Kita diminta untuk work from home, ya, dan di sinilah saya merasakan, wah, ini saya sedang lagi semangat-semangatnya, tapi di saat saya sedang semangat-semangatnya, ya, kita malah nggak bisa keluar, nggak bisa prospek orang secara langsung, nggak bisa bertatap muka, nggak bisa pertemuan secara langsung, dan disinilah mulai proses adaptasi, ya, perubahan dari offline menuju online. Jujur bagi saya, offline itu adalah hidup saya, ya, karena selama ini saya menjalankan bisnis ini, ya, lewat offline. Saya belum pernah menjalankan online. Jujur, ya, saya tidak memiliki Instagram pribadi pun tidak. Saya nggak punya Facebook juga tidak, ya. Facebook saya ada sebenarnya, tapi sudah di lockdown terlebih dahulu, ya, oleh mantan istri saya, mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya, maksud saya, ya. Itu sebelum saya menikah. Jadi sudah sekitar 8 tahun saya, Facebook saya pun nggak aktif, ya. Dan ini merupakan tantangan buat saya. Saya berpikir apa bisa saya menjalankan bisnis ini, ya, lewat online. Oke. Terus di bulan Juni saya sudah hampir putus asa dan hilang pengharapan saat itu, Bapak Ibu, ya. Sudah sekitar 3 bulan dari mulai April, Mei, Juni, ya, saya mulai mencoba untuk
belajar bagaimana caranya optimasi Instagram, Facebook, terus saya mengikuti OP-OP online, pelatihan-pelatihan basic selling secara online ya. Dan sampai dengan bulan Juni saya tidak melihat adanya hasil ya yang saya dapatkan. Nah, di tengah kesusahan ini saya mulai berdoa ya. Saya akhirnya pasrah, saya berdoa dalam doa saya bahwa kalau memang saya diberi kesempatan, saya dikasih harapan yang baru, saya dikasih hasil, saya akan benar-benar serius untuk jalankan bisnis ini. Saya akan share ke banyak orang lagi. Dan akhirnya di bulan September saya menemukan kembali kepercayaan diri saya. Ya, saya menemukan kembali kepercayaan diri saya. Hasil sudah mulai terlihat saat itu. Ya, mulai terlihat dan alhamdulillah saya benar-benar sangat-sangat bersyukur sekali di bulan Desember di akhir tahun 2020 ini saya bisa menutup tahun ini dengan pencapaian yang luar biasa. Saya akhirnya bisa mencapai PBO paling tinggi yang belum pernah saya capai, yaitu Majesty. Kemudian saya juga mendapatkan pencapaian dari sisi penghasilan atau bonus yang belum pernah saya dapatkan sepanjang usia saya menjalankan bisnis TNC ini. Ini benar-benar yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai proses ini yang saya jalani, yang saya alami, bahwa saya juga mungkin sama seperti teman-teman semua ya di rumah saat ini, hampir putus asa mungkin, hilang pengharapan, tapi kita semua ya punya Tuhan. Kita semua masih punya pengharapan di tahun 2021 ini bahkan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa saja yang saya lakukan? Ya, jadi ternyata ada mantra ajaib. Dan ini mungkin akan menjadi solusi untuk bisa menunjukkan resolusi teman-teman di tahun 2021. Apa mantra ajaibnya? Yang namanya ajaib berarti itu hal yang memang luar biasa sekali, yang tidak kita duga-duga. Oke, mantra ajaibnya bim salabim abrakadabra. Jadi buat yang muslim kita punya mantra ajaibnya adalah kun fayakun. Jadi di saat kita mulai merasa tidak mungkin, ya keajaiban akan datang. Di saat Anda percaya bahwa Allah akan menurunkan keajaibannya. Nah, apa saja mantra ajaibnya? Yang pertama, teman-teman, yang perlu Anda lakukan adalah mengubah persepsi terhadap diri kita, teman-teman. Ya, mindset atau pola pikir kita harus kita benarkan terlebih dahulu. Karena mindset membentuk tindakan kita, tindakan akan menentukan hasilnya. Teman-teman, ya di kondisi sekarang masih saja kita masih melihat bahwa kondisi masih pandemi COVID, kita masih harus di lockdown kembali, ya. Tapi yang Bapak Ibu, teman-teman sekalian harus lakukan adalah kita harus berpikir yang berbeda, ya. Kalau kita berpikir, kayaknya kondisi masih COVID nih, ya mungkin waktunya saya nggak bisa untuk bisa lebih efektif, untuk bisa produktif, ya. Anda rubah mindsetnya. Justru karena kondisi sedang COVID seperti ini, ya kita bisa melihat peluang di balik masalah. Ya kita bisa belajar, ya hal-hal baru. Anda bisa belajar juga bagaimana caranya menjalankan bisnis secara digital. Anda bisa menjalankan bisnis secara online juga. Kalau Anda tidak bisa, Anda belum punya pengalaman, sama. Saya juga tahun lalu nggak punya pengalaman apa-apa, Bapak Ibu. Oke, jadi semua butuh proses, semua butuh dipelajari. Dan yakin saja, pasti akan ada hasilnya nanti. Selanjutnya, Anda perlu memberikan sugesti terhadap diri Anda sendiri, ya terhadap diri kita, sugesti-sugesti positif bahwa kalau mereka bisa, ya Anda pasti bisa. Saya melihat banyak sekali grupnya Pak Erik, ya Pak Rizky itu jago, ya jago di bisnis online, ya menjalankan bisnis secara online. Dari situ saya memupuk sugesti positif bahwa kalau mereka bisa, ya saya pasti bisa. Yang tinggal yang harus saya lakukan adalah saya mempelajari terlebih dahulu, ya mencari ilmunya, mendapatkan pengalamannya. Kalau saya sudah tahu, saya sudah dapat ilmunya, saya sudah dapat pengalamannya, insya Allah hasilnya pun akan saya dapatkan juga. Oke, teman-teman. Selanjutnya, di saat kita nanti ya menjalankan sebuah proses yang baru, ya pasti banyak orang yang akan mencemooh kita, mengejek kita bahkan, atau mungkin menghina kita. Ya mereka akan bilang bahwa kita nggak akan bisa. Ya mana mungkin seorang Julijar gitu ya. Saya juga mengalami yang sama, ya nggak pernah online, nggak pernah punya Instagram, nggak pernah update story WA pun nggak pernah, itu bisa, ya punya pola, punya ilmu, punya pengalaman di bidang digital, ya secara online. Oke, jadi yang Anda lakukan adalah Anda tutup telinga Anda, Bapak Ibu, ya 1000 orang bilang kita tidak bisa, itu biasa, tapi yang terpenting, ya diri kita
harus bilang kita bisa. Karena kalau diri kita bilang kita tidak bisa, maka kita akan binasa, Bapak Ibu. Jadi pastikan orang lain boleh bilang kita tidak bisa, tidak mungkin, mereka tidak percaya, ya. Tapi percaya saja, yakin saja, kita hanya butuh satu orang, yaitu diri kita sendiri yang percaya bahwa kita pasti bisa. Oke, selanjutnya. Setelah Anda melakukan, ya, Anda punya mindset yang baik, Anda melakukan sugesti positif, yang harus Anda lakukan adalah melakukan aksi, ya, action, aksi yang banyak, aksi yang positif, aksi yang brutal, aksi yang banyak akan membuat adanya perbedaan, Bapak Ibu. Oke, jadi bisnis ini mau dijalankan secara offline maupun online, itu bukan hanya untuk dipikirkan, tapi harus Anda kerjakan juga. Mulai dari mana? Mulai dari hal-hal kecil yang bisa Anda kerjakan saat ini juga. Karena aksi yang besar akan memberikan hasil yang besar buat Anda. Nantinya mungkin, yang namanya hasil mungkin di awal tidak akan terlihat, ya. Tapi insya Allah kalau Anda lakukan terus-menerus, hasilnya akan datang, Bapak Ibu. Selanjutnya, mantra berikutnya, ya, bim salabim, abrakadabra, kun fayakun. Yang harus Anda lakukan adalah jangan pernah kehilangan harapan, Bapak Ibu. Ya, tahun 2020 sudah saja berlalu, baru saja berlalu. Mungkin, ya, Anda mengalami hal-hal yang tidak enak, grup Anda mungkin tidak berkembang, ya, bisnis Anda pun tidak berkembang, ya. Anda mungkin ingin menyalahkan kondisi 2020 gara-gara COVID mungkin, ya. Tapi Bapak Ibu, waktu Anda mungkin boleh hilang, ya, tenaga Anda boleh hilang, bahkan harta Anda, ya, kesempatan Anda boleh hilang, tapi tidak. Harus ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu Anda tidak boleh hilang pengharapan. Jangan sampai kita hilang harapan. Kita harusnya bersyukur di tahun 2021 ini, Bapak Ibu, ya. Kita harus bersyukur bahwa Allah, bahwa Tuhan, ya, telah memberikan kepada kita kesempatan untuk menghirup udara di tahun 2021 ini. Artinya Allah, Tuhan saja percaya bahwa kita bisa berubah, kita bisa memiliki penghidupan yang jauh lebih baik di tahun 2021 ini. Kalau Tuhan, Allah saja percaya, kenapa kita tidak percaya dengan kebesaran yang Allah dan Tuhan miliki, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, let it go, ya, for 2020. Biarkan apa saja yang sudah berlalu di tahun 2020, mungkin Anda sudah kehilangan, bahkan Anda kehilangan keluarga Anda yang tercinta mungkin. Ya, Anda kehilangan downline Anda mungkin. Downline Anda tidak aktif mungkin, ya. Downline Anda mungkin pamit mungkin untuk tidak menjalankan bisnis ini dikarenakan adanya pandemi ini mungkin, ya. Biarkan saja, ikhlaskan saja Bapak Ibu. 2020, ya, Anda ikhlaskan saja, sudah berlalu, itu semua sudah menjadi sejarah dalam kehidupan Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah let it God for 2021, 2021, ya. Oke, jadi 2020 Anda ikhlaskan, selanjutnya apa yang bisa Anda lakukan adalah Anda biarkan, ya, Tuhan membimbing Anda. Allah menunjukkan jalannya. Yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan ikhtiar yang terbaik, Bapak Ibu, ya. Allah bukakan jalannya, Allah bukakan pintu rezekinya, ya. Kita lakukan yang terbaik, ikhtiar yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan kita gunakan dua telapak tangan kita untuk menutup sementara telinga kita dari apa saja yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana yang mungkin, ya, tidak mempercayai bahwa kita bisa sukses di tahun 2021 ini. Orang-orang luar sana yang tidak mempercayai bahwa bisnis kita akan bisa berkembang di tahun 2021 ini. Orang-orang di luar sana yang mungkin bahkan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ya, bahkan istri kita, bahkan orang tua kita yang tidak percaya bahwa bisnis ini bisa mengantarkan, ya, penghidupan kita jauh lebih baik di tahun 2021 ini. Bapak Ibu, teman-temanku sekalian, saya pernah ada di posisi teman-teman semua. Saya pernah di tahun 2020 saat saya mengalami prosesnya, bahkan orang-orang terdekat saya, keluarga saya itu tidak percaya bahwa saya mampu menjalankan bisnis online ini, ya, secara online. Bahkan istri saya pun, ya, itu sudah mengasihani saya bahwa sudahlah, nggak perlu lagi menjalankan bisnis ini. Karena dia tahu, ya, hampir tiap hari saya keluar, ya, ke kantor saya belajar, ya, saya menonton banyak YouTube, saya menonton banyak membaca e-book, ya, mengenai bagaimana cara menjalankan bisnis secara online. Dan setelah 3 bulan, ya, saya lakukan terus-menerus, itu tidak ada hasilnya, Bapak Ibu, ya. Jadi bisa saja orang-orang di terdekat Anda itu meragukan Anda, tapi percaya mereka meragukan itu, ya, mereka karena mereka khawatir terhadap diri Anda, Bapak Ibu. Oke.
Nah, selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah membuat komitmen yang kuat. Komitmen 0 atau 100% Bapak Ibu. Di tahun 2021 ini, Anda buat komitmen. Kalau Anda hanya 0 ya silakan, berarti Anda diam saja. Ya, menyerah dengan keadaan. Tapi kalau Anda ingin membuat komitmen 0 atau 100%. Artinya kalau Anda 100%, Anda harus menyelesaikan apa yang sudah Anda mulai, apa yang sudah menjadi resolusi Anda di tahun 2001 ini. Apa impian-impian Anda ingin Anda wujudkan? Anda ingin naik peringkat, Anda ingin mendapatkan reward, Anda ingin punya penghasilan lebih besar lagi, 2 kali lipat lagi. Anda harus punya komitmen untuk menyelesaikan itu semua, Bapak Ibu. Tidak ada kata terlambat selama kita masih mau berjalan, mewujudkan impian-impian kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, tahun 2021 ini ya sudah mulai sudah kita jalani ya di awal tahun 2021 ini. Pastikan apapun yang terjadi nanti di bulan-bulan depan ya, selama tahun 2021 ini, kita ada 12 bulan selama tahun 2021 ini. Saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah akan mulus-mulus saja ya. Tapi apapun yang terjadi nanti, saya berpesan, ingat pesan saya Bapak Ibu, Anda harus terus bergerak, jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Jika Anda tidak bisa terbang, yang harus Anda lakukan adalah Anda harus berlari. Jika Anda tidak bisa berlari, ya, Anda harus berjalan. Bahkan Anda tidak bisa berjalan, ya, Anda merangkak, silakan. Yang penting Anda terus berjalan, Anda terus bergerak, Anda on progress terus, Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu, ya, berapa lama proses itu akan kita alami, tapi percaya saja, ya, hasil tidak pernah mengkhianati prosesnya, Bapak Ibu. Jangan pernah kita berhenti karena kita lelah, namun berhentilah di saat kita sudah sampai di tujuan. Garis finish adalah harga mati buat kita. Pencapaian-pencapaian terbaik akan ada di tahun 2021 ini. Percaya dan yakinlah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan sharing singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya, yang mungkin saat ini mengalami masalah yang sama, mengalami hal yang sama seperti saya. Kita semua sama, kita saat ini sedang lagi ada di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sungguh sangat menginspirasi sekali buat kami. Semoga Bapak beserta keluarga selalu dalam lindungannya dan semakin tumbuh berkah usahanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Pembicara kita kali ini, beliau berlatar belakang seorang sarjana teknik industri. Beliau berasal dari Kota Bandung dan peringkat beliau adalah Two Diamond Gold Lion. Prestasi beliau yang telah dicapai adalah free luxury car BMW, cash reward, yacht, plane, dan villa. Trip 5 benua. Tanpa panjang kata lagi, mari kita belajar bersama Bapak Erik Yong. Terima kasih Bu Cici, MC kita yang luar biasa pada malam hari ini. Selalu semangat seperti biasa. Bapak Ibu teman-teman semua, selamat malam. Saya Erik Yong dan sekarang saya sedang live di rumah saya di Bandung, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau ucapkan selamat buat Anda yang sudah menjadi new CP di bulan ini, sehingga Anda bisa ikut acara eksklusif yaitu CPD online pada sore dan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Dari tadi sore saya juga sudah ikuti acara CPD online-nya, dan kita sudah belajar dari Pak Muslim sesi pertama mengenai hal-hal yang bisa merusak bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, terutama berhubungan dengan sikap ya, Bapak Ibu sekalian. Yang keduanya, sesi kedua kita belajar dari Bu Diah dengan kecanggihannya Bu Diah, ya saya sendiri masih takjub beliau bisa segitu hebatnya bicara mengenai TCM, ya, Traditional Chinese Medicine, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sesi yang Pak Ihsan, yang keempat, sesi malam tadi Bapak Ibu kita bicara mengenai setting goal, beliau bicara mengenai setting goal dengan luar biasa, dan yang terakhir tadi sebelumnya, yang sesi keempat, kita sama-sama dengarkan, dan sebenarnya saya sudah lama sekali kenal dengan Pak Julizar tadi Bapak Ibu sekalian ya. Dan beliau tadi memberikan mantra yang luar biasa, Pak Dukun Julizar, ya, memberikan mantra yang ajaib, Bapak Ibu sekalian. Saya kenal beliau sudah lama dan senang sekali bahwa sekarang beliau fight lagi di bisnis ini. Karena dari zaman tahun-tahun 2000, mungkin 2004, 2005, saya sudah bangun jaringan dengan Pak Ruli Parisi ke Lampung. Waktu itu ketemunya salah satunya ya Pak Julizar, Bapak Ibu, yang kita besarkan saat itu di sana ya. Dan sekarang kita ketemu lagi, Bapak Ibu, Pak Julizar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya waktu awal bergabung di bisnis ini,
saya termasuk orang yang sudah pernah baca cash flow quadrant sebelumnya. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya bisa yakin bahwa sebagian besar dari Anda yang nonton acara ini, itu biasanya join dulu Tiens, setelah itu dipromosikan cash flow quadrant, baru baca cash flow quadrant. Tapi saya kebalik. Jadi saya sudah baca cash flow quadrant, waktu itu direkomendasikan oleh teman saya, gara-gara saya nengok teman saya ke Boromeus lagi sakit di rumah sakit, Bapak Ibu ya. Sakit tipes, kemudian saya lihat di sebelah ranjangnya ada buku cash flow quadrant. Saya sangat nggak tertarik karena menurut saya ini seperti buku ekonomi dan saya nggak suka pelajaran-pelajaran mengenai ilmu ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Tapi teman saya bilang ini buku bagus, kamu baca deh. Akhirnya saya baca dan dari situ hanya beda 2-3 bulan kemudian saya ketemu Tiens, Bapak Ibu. Dan di sana dipromosikan di Tiens di acara pertemuannya di OP-nya dipromosikan mengenai cash flow. Di situ saya nyambung lagi. Oh iya ya, buku yang saya baca kemarin, tapi kemarin bacanya cuma sekilas, nggak serius. Sekarang ini setelah saya join Tiens, saya baca lagi dengan lebih serius. Ya, jadi saya sudah baca sebelum saya join Tiens. Nah, setelah saya join Tiens, saya bisa lebih mengerti tentang konsep-konsep yang ada di buku cash flow quadrant. Bicara ada beberapa poin yang saya mau bahas sama Anda malam hari ini. Yang pertama jelas passive income. Oke, ini nggak akan saya bahas panjang lebar. Passive income jelas itu salah satu tujuan kita bergabung di bisnis Tiens karena kita mau masuk ke kuadran B. Terutama buat Anda-Anda yang background-nya mahasiswa seperti saya, yang jelas arahnya biasanya kita lulus kuliah, cari IP bagus, lalu bekerja. Ya kan? Jadi kita punya paradigma baru bahwa ternyata ada satu kuadran bisnis lewat bisnis MLM, Bapak Ibu, di mana kita bisa punya passive income. Dan setelah itu kita bisa loncatnya ke investasi. Ya, kita bisa lari ke kuadran investasi. Dan tentunya jelas para BL above Anda, kalau Anda sekarang BL above, biasanya sudah mulai berinvestasi juga. Saya pribadi juga sudah punya, ya nggak cuma 2, 3, 5 properti, tapi lebih. Saya punya saham, saya punya dan sebagainya, logam mulia, termasuk juga deposito dan lain-lain dan sebagainya ya. Nah itu sudah arahnya masuk ke kuadran investasi. Itu yang pertama, kita bicara passive income. Nah yang kedua, itu saya bicara hal yang lebih penting lagi yang saya mau bahas pada malam hari ini, materi saya Bapak Ibu sekalian. Ada satu kalimat di buku cash flow quadrant dan juga lanjut ke di business school, itu Kiyosaki juga bahas itu Bapak Ibu. Ya, yaitu mengenai gini kalimatnya. Kalau Anda kerjakan satu bisnis MLM, Anda belajar untuk menjual barang. Anda belajar jualan, karena namanya bisnis itu nomor satunya pasti jualan. Ujung tombaknya pasti jualan. Nggak ada bisnis yang Anda nggak menjual sesuatu. Pasti jualan. Nah, dia bilang, kalau Anda jalannya satu bisnis MLM dengan serius, lalu dalam waktu 5 tahun kemudian, Anda nggak mendapatkan sepeser pun dari bisnis MLM itu. Saya ulang ya, Anda nggak mendapatkan sepeser pun dari bisnis MLM itu, sebenarnya sangat nggak masuk akal. Karena sudah pastilah kalau Anda kerjakan di minggu pertama saja, Anda sudah terima bonus sponsor paling enggak. Minggu kedua paling enggak Anda sudah terima bonus pasangan. Itu normal sekali ya. Rata-rata bahkan hanya dalam seminggu 2 minggu bisa menjadi CP. Sebulan bisa jadi royal Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bicara seperti yang kita bahas yang Kiyosaki bilang. Kalau sejelek-jeleknya Anda 5 tahun kerjakan dengan benar, bukan nggak mengerjakan, tapi kerjakan dengan benar, dan setelah itu Anda nggak terima sepeser pun dari perusahaan MLM itu, Anda tetap untung di bisnis itu. Luar biasa sekali ya. Tetap untung di bisnis itu, bisnis MLM itu. Kenapa? Karena Anda dapat pengembangan diri, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting. Saya akan bahas materi pengembangan diri. Dua hal tadi ya, yang kita bisa pelajari, kita bisa ambil dari buku Cash Flow Quadrant dan Business School. Ada satu lagi sebenarnya, ini nyambung mengenai kuadran investasi juga nanti ke depannya, yaitu melek finansial. Ini istilah ini nanti setelah Anda makin tinggi peringkatnya, mulai punya bonus yang besar, mulai tanya sama upline saya, uang saya sudah berlebihan nih, bonus saya harus investasi kemana, beli properti di mana. Nah, itu Anda sudah mulai harus paham namanya melek finansial, juga termasuk pajak dan sebagainya nanti ya. Oke, itu saya skip dulu. Nah, saya bicara mengenai pengembangan diri Bapak Ibu. Saya mau izin buat share screen. Oke. Ya, pengembangan diri. Anda kalau pernah baca buku Business School, mungkin sebagian besar sudah baca. Kalau Anda baru CP 1 bulan atau baru 1-2 minggu, mungkin bahkan cash flow aja belum selesai baca. Atau masih pinjam punya upline. Nggak jadi masalah. Tapi setelah itu Anda akan baca buku Business School. Dan di Business School, karena dia lebih fokus ke MLM, di satu bukunya ini full, nggak seperti Cash Flow Quadrant yang bicara MLM-nya cuma di satu bab aja Bapak Ibu ya, cuma sedikit. Nah, di situ ada tulisan di bawahnya, yaitu Business for People who like helping people. Nah, hari ini saya nggak bicara mengenai uangnya. Saya nggak bicara mengenai cara-cara kerjanya, atau setting goals, atau PBO, dan lain-lain. Enggak, tapi saya bicara satu
value yang penting, ya saya pakai istilah value, nilai Bapak Ibu sekalian. Saya bicara satu nilai yang penting yang Anda akan dapatkan di bisnis MLM. Kalau Anda kerjakan dengan sistem One Vision dengan benar. Nah, saya pribadi, saya sudah 19 tahun lebih di bisnis ini. Ya, sudah masuk ke hampir 20 tahun. Nah, artinya apa? Saya sudah melewati beberapa era di bisnis ini Bapak Ibu. Dari era tahun 2001-2002, itu zaman bahala Bapak Ibu ya, di mana waktu itu kita diarahkan oleh para APN kita, ingat ya ini Bapak Ibu, waktu itu belum ada support system. Jadi kita masih zaman kegelapan. Baru pakainya keyakinan, Gideons. Ilmunya nggak ada, alat bantu nggak ada. Pakainya apa? Asal yakin aja pokoknya. Saya masih presentasi pakai fotokopian, bahasa Mandarin. Habis itu nggak lama baru kemudian ada fotokopian juga bahasa Indonesia. Tetap masih fotokopian tapi ya. Nah, jadi nggak ada buku, brosur, apalagi ya belum zaman online seperti ini Bapak Ibu. Nah, waktu itu arah kita adalah pokoknya sponsori orang. Yang namanya menjual produk itu haram gitu. Tanda kutip ya. Kasarnya seperti itu. Haram. Pokoknya kita harus sponsori orang. Karena kalau sampai kita jualan produk, itu bukan orang yang aktif. Kalau aktif itu ya artinya kita harus sponsori orang. Dan masuk akal sebenarnya. Karena kalau kita sponsori orang, waktu kita mensponsori kan yang kita sponsori pasti harus belanja produk. Pasti harus belanja produk. Tapi kalau orang jualan, kita jual produk, bisa jadi dia konsumen dan nggak bergabung. Oke? Nah, makanya itu pandangan waktu awal-awal. Tapi kita evolve Bapak Ibu sekalian. Sampai tahun 2005 kita mulai punya support system saat itu. Alat bantu mulai lengkap, ada OP yang bagus, ada file-file OP-nya, lalu kemudian ada starter pack dan lain-lain sudah keluar, NetP juga sudah keluar. Kita mulai paham. Setelah itu kita mulai paham bahwa harus seimbang. Bahwa yang dibilang Robert Kiyosaki ada benarnya. Semua bisnis itu pasti jual sesuatu. Kita nggak cuma sekedar rekrut, lalu produknya buang ke laut. Dulu kayak gitu loh pemikiran kami Bapak Ibu sekalian ya, yang muda-muda, mahasiswa. Saya, Pak Rizky, Pak Ruli, yang lama-lama siapa? Pak Zulizar mungkin termasuk golongan tua Bapak Ibu ya, tapi belum sampai bangka, tua aja. Nah, kita seperti itu. Nah, kemudian kita evolve di mana kita mulai, oke, jualan itu sesuatu yang juga cukup bagus. Kita harus imbang juga. Jual boleh, kemudian kita tetap juga bangun jaringan dengan sistem, mensponsori orang. Nah, kemudian tahun 2012 ke atas, eranya mulai berubah lagi Bapak Ibu sekalian. Sejak ada One Vision di tahun 2011 ya. Mulai berubah, masuk ke era online. Nah, waktu era online, ada plusnya, ada minusnya jelas. Plusnya apa? Omset naik pesat. Banyak anak-anak muda yang, Anda bisa bayangkan deh, kalau anak muda, Anda yang sekarang ini bergabung karena online, atau Anda sekarang ini punya omset yang mungkin 30% nih, atau 50% omset Anda royal atau Anda crown, 50%-nya dari jualan online. Kalau itu nol, Anda bayangkan ya, kalau itu nol, benar-benar Anda harus dari offline talk, Bapak Ibu. Kira-kira Anda turun berapa sih omsetnya gitu aja. Ya, nah tapi beruntung sekali dengan adanya online itu sebenarnya. Nggak cuma menjalankan secara online, maksud saya dari jualan online Bapak Ibu. Ya lewat berbagai platform tentunya ya, entah dari medsos, entah dari marketplace dan lain-lain, ya itu sangat membantu. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kurang di pengembangan dirinya. Kenapa? Karena banyak orang yang bisa jadi bintang 5, 6, 7, jadi royal atau bahkan crown dengan mudah, cuma dari jualan online. Sampai-sampai saya pernah, belum lama saya ketemu sama teman lama saya yang nggak pernah tahu ternyata dia sukses di marketplace, Bapak Ibu. Nggak pernah kebayang bahwa dia ternyata bisa dagang di marketplace gitu. Dia jualan elektronik, jual fashion, segala macam, tokonya ada banyak, dan omsetnya miliaran. Nah dia bilang, Rick, kamu masih Tiansi? Masih. Kita ketemu ngobrol, dan dia bilang, Tian sekarang beda sama dulu ya. Dulu waktu zaman Tiansi, ya dulunya taunya dia Tiansi ya, sekarang kita sering bilangnya Tians. Itu kita harus, saya nggak mau join sama kamu karena saya nggak pinter ngomong, saya nggak bisa sponsori orang, nggak bisa bicara di panggung. Tapi kalau sudah kayak sekarang, gue lihat banyak tuh orang jualan marketplace, omsetnya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Kalau gitu gue bisa jadi bintang 8, gue bisa jadi god lain, cuman ambil barang dari lu aja. Udah gitu gue jual lagi. Beres, bahkan termasuk banyak jual di bawah harga kok. Ya oke, akhirnya saya jelaskan itu melanggar hukum, merusak bisnis Tians, orang-orang nggak mikir masa depan, yang penting untung, itu nggak bagus. Ya kan, tetapi itu Anda bisa bayangkan, orang yang awam sama sekali, dulunya nggak pernah mau join Tians karena berpikir bahwa bisnis ini harus pinter ngomong, harus jadi leader, bisa bicara di panggung, bisa meyakinkan orang. Sekarang jadi gampang sekali, karena saya punya ilmu jualan online, saya punya omset jualan online dari toko online saya, marketplace saya, itu miliaran. Apa bedanya gue jual elektronik, jual handphone, jual baju,
Kemudian gue jual juga tuh barang Tianxi, kata dia, gue juga bisa pasti ratusan juta atau miliaran. Nah, Anda kebayang nggak? Artinya apa? Ada yang miss, ada sesuatu yang hilang dari situ Bapak Ibu sekalian. Maka saya mau ingatkan Anda lagi bahwa kita benar-benar mau bangun aset. Kecuali kalau Anda merasa apa yang dibilang Kiyosaki dan business school-nya itu, dan cash flow kuadrannya, itu semuanya nggak ada gunanya gitu, bohong besar. Ya Anda mungkin nggak perlu dengerin saya Bapak Ibu. Tapi saya bertahan hampir 20 tahun di bisnis ini, dan sekarang saya punya bisnis yang bisa dibilang sangat stabil, yang masih berkembang terus, karena saya nggak pernah lupa namanya value pengembangan dirinya. Oke ya? Ini business for people who like helping people. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kenapa konsep bisnis MLM itu unik sebenarnya? Karena nggak hanya fokus ngasilin uang. Kalau Anda cuma ujung-ujungnya dagang, ya terus ngapain MLM? Anda cuma pedagang online yang numpang menjual produk MLM. Jelas nggak? Anda cuma pedagang online sebenarnya. Tetapi numpang yang dijual itu produk bisnis, produknya itu perusahaan MLM gitu aja. Nggak ada bedanya sama Anda jual produk konvensional di luaran sana. Ya. Nah, kita nggak hanya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua adalah kita membangun manusia. Ini penting. Membangun manusia dan membantu sebanyak mungkin orang buat sehat dan sukses Bapak Ibu. Ya, ini penting sekali. Jadi jualan online bagus, kita maintain penjualan, maintain omset. Jualan online kita pakai untuk merekrut orang-orang baru supaya anak-anak muda lebih tertarik karena anak SMA, kemudian mahasiswa lebih mudah kita tarik dengan konsep bisnis online daripada kita bicara ke mereka langsung bisnis MLM, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi itu sekali lagi itu hanya sebagian aja pelengkapnya. Jangan lupakan apa yang saya bahas hari ini. Nah, pertanyaan saya buat Anda hari ini. Value atau nilai apa saja sudah Anda dapatkan atau rasakan di bisnis Tians? Anda merasakan bisa lebih positif nggak sekarang karena bergabung di One Vision? Anda lebih gampang nggak sekarang bikin target, membangun impian? Optimisme Anda akan masa depan Anda naik nggak sejak Anda tahu yang namanya dream sharing, Anda ikut Royal Weekend atau ikut CPW kalau Anda sudah pernah ikut CPW gitu ya, atau ikut acara-acara online dari Tians dan One Vision seperti ini. Anda belajar nggak mengenai kerja keras dan konsisten dan persisten Bapak Ibu? Anda belajar nggak mengenai konsep passive income dan reward tadi? Nggak hanya uangnya, reward itu kebanggaan. Karena kalau Anda kemarin terima reward yang 5.000 atau 10.000, yang penerima 5.000, 10.000 itu bonus 1-2 bulan juga udah segitu Bapak Ibu. Nggak terlalu berasa, tapi kebanggaannya itu yang penting. Ya. Nah, kemudian apa yang lebih berharga nih? Ini saya mau tunjukin bahwa value kita di bisnis MLM Tians ini, Bapak Ibu, itu ada dua, uang atau ilmu yang Anda kejar. Kalau uang sekali lagi dimanapun ya Anda bisa dapat uang. Ya, tapi penting uang atau knowledge dulu Bapak Ibu. Ilmu bisa ngasilin uang. Sementara kalau Anda punya uang, tanpa ilmu, uang Anda bisa hilang. Berapa banyak kita dengar cerita orang dapat warisan dari saudaranya siapa atau dari saudara jauhnya, tiba-tiba hidupnya berubah 180 derajat jadi kaya raya. Saya pribadi punya saudara seperti itu. 1-2 tahun kemudian uang yang miliaran warisan itu tiba-tiba hilang. Kenapa? Nggak bisa maintainnya. Saya pribadi pernah nggak bisa maintain uang, Bapak Ibu. Waktu saya 2006, karena saya setahun dapat reward 3 sekaligus, cash reward yacht, plane, dan villa. Waktu itu sekitar 2 miliar Bapak Ibu nilainya. Dan saya nggak tahu maintainnya. Ya, bonusnya waktu itu sekitar 50 jutaan sih ada waktu itu ya, 50-60 jutaan. Tetapi begitu saya dapat transferan dari Tians hampir 2 miliar, saya bingung saya kemanain uangnya. Akhirnya saya investasi Bapak Ibu, ya. Dan saat itu hanya dalam sempat untung betul, sempat untung. Tapi setelah itu ada satu kondisi waktu 2008 ada krisis Bapak Ibu sekalian, itu hanya dalam seminggu saya kehilangan uang 1 miliar. Kenapa? Karena nggak ngerti menghandle uang banyak. Tiba-tiba dapat uang banyak. Jadi kalau Anda sekarang berdoa sama Tuhan, pengen tiba-tiba dapat reward cash reward 50.000, hati-hati loh, itu uangnya bisa cepat banget hilang. Ya, 50.000 masih mending, cuma sedikit. Saya waktu itu hampir 2 miliar. Kapal, pesawat, villa, langsung dia cairin Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi ilmu penting sekali. Bertahap, jangan buru-buru, semuanya ada waktunya. Tapi tenang aja, Tians pun tetap jauh lebih cepat dibandingin bisnis-bisnis di luar sana ya. Nah, ini pentingnya One Vision. Kenapa kita sebut sebagai sekolah bisnis? Kalau Anda bilang ini sekolah bisnis, Anda promosikan, tapi Anda nggak ikuti cara-cara One Vision, Anda nggak ikuti sistemnya, Anda pakai cara Anda sendiri 100%, ya nggak ada gunanya kita bilang sekolah bisnis. Ngejar reward-nya, mau. Ngejar Royal Weekend-nya, ngejar acara live-nya, atau ngejar DHO-nya, semangat. Tetapi net fee-nya nggak diambil. Starter pack nggak diambil. Kenapa? Saya di Stokis lagi sibuk bagi-bagi net fee sekarang. Karena ada hampir 20 kardus nggak diambil, Bapak Ibu. Oleh distributor yang daftar. Anda bisa bayangkan nggak? Itu fakta, nggak bisa dipungkiri. 20 kardus hanya dalam setahun setengah terakhir. Sekarang dibagi-bagi di Stokis saya.
Oke, artinya apa? Nggak butuh ilmunya kan? Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mengajarkan cara kerja dan sistem yang tepat, yang memang harus kita ikuti. Oke. Terus yang ketiga, membangun sikap mental dan knowledge. Ini yang penting banget. Kalau kita nggak punya mental sebagai leader, ya nggak akan bisa membangun bisnis yang besar. Harus punya knowledge juga sebagai leader. Oke. Kemudian, kita bicara sesuai prinsip cash flow quadrant dan business school. MLM itu kuadran B. Kita bangun sistem untuk bisa passive income dan membangun kualitas manusianya. Ya. Nah, gimana membangun manusianya? Ya jelas aktif, itu pasti. Anda ikuti langkah-langkahnya semua dari TS dan Vision, ya Anda sudah prosesnya sudah benar. Lalu ikuti alat-alat bantunya, buku, CD, dan pertemuan Bapak Ibu. Sekarang saya mau bahas fokus ke buku positif. Waktu saya tinggal 2 menit Bapak Ibu ya. 20 menit ternyata cepat sekali. Jadi saya ngejar buru-buru nih. Buku positif. Saya mau Anda Bapak Ibu sekalian mulai belajar untuk membaca buku. Nggak suka, nggak masalah. Saya juga awalnya nggak suka. Saya suka baca buku apa? Komik Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya mulai baca buku positif? Karena plan saya bilang baca buku positif kalau mau berhasil. Impian Anda atau excuse Anda yang lebih kuat. Kalau impian Anda lebih kuat, Anda akan lakukan hal yang Anda nggak suka. Anda akan keluar dari zona nyaman Anda untuk mencapai impian Anda. Tapi kalau excuse Anda atau alasan Anda lebih kuat, Anda akan melakukan hal yang negatif Bapak Ibu. Ya, yang disarankan oleh plan Anda tapi Anda nggak suka, Anda nggak mau ikuti. Jadi ini saya ingatkan lagi, baca buku. Ada buku-buku, saya bagi jadi 3 Bapak Ibu. Yang pertama yang sifatnya knowledge. Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, Business School, ini sifatnya knowledge, pengetahuan. Boleh nggak dibaca? Boleh. Karena nantinya kalau Anda ketemu level-level up, Anda ketemu manajer, Anda ketemu direktur, Anda ketemu pengusaha, bahasa Anda sebagai misalnya Anda mahasiswa, kayak saya dulu mahasiswa, tapi saya ketemu wali kota, saya ketemu bupati, saya ketemu pengusaha besar, saya ketemu direktur yang gajinya 100 juta sebulan. Kalau saya hanya pemakai pengetahuan saya sebagai mahasiswa, saya nggak bisa ngobrol dengan mereka. Tapi karena saya belajar dari buku-buku seperti ini, saya nyambung sama mereka Bapak Ibu. Sehingga meskipun umurnya beda jauh, tapi saya nggak diremehkan. Karena mereka itu orang-orang yang punya penghasilan besar, orang kaya, punya pengetahuan yang tinggi, baca buku positif juga Bapak Ibu. Mereka menilai seseorang bukan dari dia siapa background-nya. Ah, lu kan mahasiswa, gua direktur. Bukan. Kalau Anda ketemu mahasiswa, Anda malah sering dihina sama teman Anda. Lu kan mahasiswa, tahu apa mengenai bisnis, dapat BMW gratis, jangan mimpi. Padahal dia juga mahasiswa. Tapi kalau direktur malah nggak pernah ngomong begitu, pengusaha nggak pernah ngomong begitu. Tapi apa yang keluar dari mulut Anda, itu adalah apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda pahami, pengetahuan Anda, Bapak Ibu. Mereka lebih menghargai biasanya. Kemudian yang kedua, itu buku untuk membangun impian dan sikap positif. Bukan knowledge ya, membangun impian dan sikap positif. Berpikir berjiwa besar, berpikir menjadi kaya, berpikir menjadi sukses, dan lain-lain. Ini cuma contoh-contoh yang dasar aja. Yang ketiga adalah buku untuk meningkatkan skill berhubungan dengan orang lain. Personality plus, skill with people, the art of dealing with people, dan ada banyak lagi buku-buku yang lain. Maaf, ada 4. Ini yang keempat sekarang, yaitu buku leadership Bapak Ibu. Oke, mencari kawan mempengaruhi orang lain. Kemudian mengembangkan pimpinan dalam diri Anda, dan sebagainya. Ada leadership 101, sikap 101, dan seterusnya. Nah, waktu saya sudah habis. Jadi saya udah ngebut sekali, tapi waktu saya sudah habis Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah Anda ingat lagi, sebenarnya yang Anda kejar di bisnis ini, ada nggak sesuatu yang lain di luar uang? Kalau cuma uangnya, bisnis itu cukup mudah Bapak Ibu. Ya saya percaya dengan era online sekarang ini pun Anda jualan online, Anda presentasi normal aja 15 kali, 30 kali sebulan, tetap sambil jualan online. Saya pikir masih bisa dijalankan dengan income yang cukup bagus. Tadi Pak Zulijar juga cerita ya, yang lahir dari konsep yang old school-nya, yaitu sistem saja, offline saja, kemudian mulai belajar online, akhirnya bisa mencapai majesty. Tapi jelas pasti kombinasi. Nggak mungkin cuma dari satu sisi saja. Nah, makanya, ya, sorry, thank you Pak Ardi, sudah dikeluarkan share screen-nya. Nah, jadi intinya, Anda ingat lagi malam ini, Anda pikirkan lagi sebelum Anda tidur, Bapak Ibu, Anda mau ngejar value apa di luar uang di bisnis TNS. Karena percaya sama saya, uang mudah dapatnya, tetapi ada hal yang jauh lebih penting saat Anda sudah punya income ratusan juta, ada hal yang jauh lebih penting yang Anda bisa dapat dari bisnis ini. Terutama mengenai membangun manusia, membantu orang lain buat sehat dan sukses, itu yang perlu Anda pikirkan. Oke? Nah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Cici. Terima kasih, selamat malam, sukses buat kita semua. Terima kasih, selamat malam Pak Erik Yong. Luar biasa sekali, sangat bermanfaat untuk kami. Berkah selalu usahanya untuk Pak Erik dan keluarga. Baik Bapak Ibu, di sesi terakhir ini kita akan belajar bersama seorang leader hebat
Beliau berlatar belakang sebagai seorang sarjana teknik elektro, berasal dari kota Bandung. Peringkat beliau saat ini adalah Director 5 Diamond God Lion. Prestasi beliau adalah free mobil BMW, cash reward kapal, pesawat, dan villa. Dan beliau adalah salah satu peringkat tertinggi di Indonesia dan dunia. Wow, luar biasa sekali. Mari kita belajar bersama Bapak Rizky Kanata. Halo, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Selamat sore. Anda udah malam di sana ya. Di sini masih terang nih, Bapak Ibu. Saya baru keluar dari hotel. Ini hotel kami di Istanbul. Sebelumnya saya cek sound dulu nih ke Bu MC. Jelas video dan suara, Bu? Jelas, Pak Rizky. Silakan dilanjut. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu di sini berarti masih jam 5 kurang ya. Karena selisih 4 jam dengan waktu Indonesia Barat. Di sini lebih lambat. Nah, saya baru keluar dari hotel, jadi alhamdulillah kami sekarang sudah hampir 2 minggu, keluarga, saya, istri, dengan anak-anak semua di Istanbul. Kita udah 4 kali ke Turki, udah pernah keliling Turki juga, jadi kali ini kita cuma di Istanbul aja. Seminggu pertama saya di daerah Sultan Ahmet, itu Old Town, Old City-nya Istanbul. Ada di situ Blue Mosque, ada Hagia Sophia, ada Topkapi Palace. Kemudian seminggu berikutnya kami di Sirkeci. Nah, ini saya di daerah Sirkeci sekarang. Bapak Ibu bisa lihat di sekitar sini, nanti kita akan masuk ke daerah yang mulai makin ramai ya. Hotel saya dekat sekali dengan tempat-tempat makan yang terkenal di sini. Kemudian di sebelah hotel juga ada masjid. Ini salah satu masjid di daerah Sirkeci. Nah, di sini juga ada favorit saya nih, tempat makan favorit. Namanya Jak Kebab. Jadi kebab yang ditusuk. Gitu ya, keren banget. Nah, sambil kita jalan-jalan, Anda lihat view-nya di sini sambil kita bahas materi CPD kita hari ini. Jadi, selama pengalaman kami begitu lama di bisnis ini, saya hampir 20 tahun, Pak Erick Yong berarti sudah, hampir 19 tahun, berarti Pak Erick Yong mungkin sudah hampir 20 tahun ya. Yang tadi bicara sebelum saya, beliau upline saya yang luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ini tempat-tempat makan. Dan yang paling favorit salah satunya Jak Kebab. Nah, kita lihat dulu. Ini lagi dibakar, dipanggang, di grill ya kebabnya. Anda lihat. Tuh. Anda bisa lihat situ. Itu kebabnya langsung diiris, langsung ditusuk nih. Bapak Ibu, ini recommended banget kalau Anda ke Istanbul. Terkenal, paling terkenal seluruh kota Istanbul. Shehzade Jak Kebab namanya. Oke, kita lanjut. Jadi, selama pengalaman kami begitu lama di bisnis ini, kalau saya diminta menyimpulkan untuk Anda, para CP, apa yang paling penting? Yang paling penting menurut kami adalah, menurut saya terutama ya, yang pertama, Anda perlu punya sikap yang benar. Jadi, kebetulan tadi sesi pertama, bagus sekali dibawakan oleh Pak Ep Muslim ya, anak muda dari Bandung, Silver Lion. Pak Ep cerita tentang sikap. Kenapa sikap penting, Bapak Ibu? Dan kenapa sikap di nomor 1 dari 7 langkah? Impian dan sikap. Karena memang segala sesuatunya ditentukan dari bagaimana kita bersikap. Khususnya di bisnis ini. Bisnis apapun sebetulnya. Tapi di bisnis ini efeknya bahkan jauh lebih besar. Nah, kalau saya disuruh pilih dari segitu banyak sikap yang penting, contoh sikap positif, sikap terhadap masalah, kemudian sikap terhadap kegagalan misalkan, dan semua sikap-sikap yang lain, kalau saya disuruh pilih, saya akan pilih satu yang paling penting buat Anda, di posisi Anda sekarang, para CP, adalah sikap teachable. Menurut saya teachable ini sikap yang paling penting. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu bisa teachable kepada upline Anda selalu, itu ibaratnya, kalau saya mengibaratkan dari dulu sampai sekarang, sikap teachable ke upline itu seperti kita punya pelampung, kita punya life vest. Kalau Anda naik pesawat, ada life vest, pelampung penyelamat, rompi penyelamat, yang kalau pesawatnya mendarat di air misalnya, nah itu yang bisa menyelamatkan Anda. Nah, menurut saya, upline itu adalah pelampung kita. Dan semua ilmu yang kita dapatkan dari upline, itu benar-benar tidak ternilai harganya, Bapak Ibu. Banyak orang yang kadang menganggap remeh ilmu dari upline, mungkin banyak faktor ya. Salah satunya misalnya, oh ya, ini ada tokonya, store-nya Basic Tas nih ya, kita lihat. Nah, ini keren banget, baju-bajunya Basic Tas. Kemudian
Ini Galatasaray. Nah, ini kaos barunya nih Galatasaray. Oke, kita lanjut. Jadi ibarat pelampung, dan ilmu yang didapatkan dari upline itu menurut saya tidak ternilai harganya. Sebagai contoh begini, selama 19 tahun di bisnis ini, saya belajar banyak sekali hal dari semua upline aktif saya. Awalnya dari sponsor saya, tapi setelah itu tidak lama kemudian saya sudah konsultasi rutin ke Pak Erick Yong. Pak Erick Yong sampai hari ini buat saya pribadi adalah orang yang betul-betul pengaruhnya besar sekali dalam hidup saya. Karena sebetulnya aslinya pengaruhnya hanya ke bisnis Tiansi, tapi karena Tiansi mempengaruhi seluruh hidup, Tiansi ini udah seperti bagian dari hidup kami saat ini. Kami hidup dari Tiansi, kami bisa bantu keluarga, bisa bantu banyak orang dari Tiansi. Kami dapatkan hasil-hasil yang luar biasa dari Tiansi ya. Jadi sama saja dengan kalau saya bilang Pak Erick Yong adalah seorang yang memberikan manfaat dan pengaruh yang sangat besar bagi hidup saya. Dan sampai hari ini, untuk hal-hal yang penting, tentunya saya tidak bertanya lagi mengenai hal-hal yang sederhana ke Pak Erick Yong, ngapain gitu ya, itu malah bukan konsultasi namanya, bikin ribet beliau kan, masa yang sederhana aja saya tanya gitu. Saya udah director, udah diamond juga, tapi untuk hal-hal yang menurut saya butuh pertimbangan di luar masalah-masalah umum, hampir selalu saya tanya ke beliau. Juga kepada Pak Naga Sugara, juga kepada Pak Luis Tendean. Nah, beliau-beliau ini selama belasan tahun, menurut saya memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya. Tadi kalau Anda dengarkan penjelasan Pak Erick, saya setuju sekali. Jadi Robert Kiyosaki pun mengatakan hal yang sama ya, bahwa kalaupun Anda menjalankan bisnis network marketing, kemudian selama 5 tahun tidak mendapatkan hasil apa-apa, tidak jadi masalah, karena itu ilmunya banyak sekali. Nah, sama di bisnis ini, Anda bisa bayangkan ya, itu ilustrasi yang memang menurut saya tepat sekali. Kita di Tiansi bahkan nggak seperti itu ya, seperti yang Pak Erick yang menjelaskan tadi. Jadi mudah-mudahan dari sini Bapak Ibu rekan-rekan bisa menangkap betapa berharganya ilmu yang Anda bisa dapatkan dari upline. Jadi jangan take it for granted. Jangan dianggap biasa-biasa aja gitu. Ilmu itu harganya sangat mahal, apalagi buat Anda yang muslim, saya muslim, saya tahu betul bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang harganya, nilainya luar biasa kalau buat seorang muslim. Bahkan menjadi amal jariah ya. Amal jariah itu adalah amal yang akan terus bermanfaat, memberikan pahala selama orang yang diberikan ilmu itu memanfaatkan ilmu itu, membantu orang lain lagi, mengajarkan lagi ke orang. Nah, jadi saya ulang lagi Bapak Ibu, buat Anda yang CP hari ini, kalau ditanya apa yang paling penting, nomor 1 menurut saya adalah sikap. Dan kalau disuruh pilih dari segitu banyak sikap yang penting, sikap teachable terhadap upline. Sudah ikut saja. Upline Anda bilang apa, tentunya upline yang aktif. Jangan upline yang nggak aktif gitu ya. Kalau yang nggak aktif ya udah nggak usah didengerin. Anda bahkan mungkin lebih menguasai bisnis ini daripada upline yang tidak aktif. Tapi kalau ke upline aktif, apalagi upline yang memang Anda harus konsultasi rutin ke beliau, ikuti aja Bapak Ibu. Apa katanya? Jangan sampai Anda menjadi orang yang menganggap bahwa ilmu yang Anda dapatkan itu nilainya biasa-biasa aja gitu. Apalagi kalau nanti sampai berpikiran bahwa saya lebih hebat dari upline saya. Jangan lupa, tidak ada orang hebat di dunia ini Bapak Ibu. Di atas yang teratas masih ada yang teratas lagi gitu ya. Dan kita bisa besar karena kita punya tim, kekuatan tim. Nah, ini pintu masuk ke Spice Bazaar. Ini salah satu pasar yang paling terkenal, pasar rempah-rempah di Istanbul ya. Kita akan masuk ke sana sambil jalan-jalan. Oke, jadi kita udah bicara tentang teachable, nomor 1 yang terpenting. Sebentar saya harus masuk gate dulu, dicek suhu dulu ya. Oke, ini Pak polisinya nih yang jaga gate. Oke, nah ini Spice Bazaar. Nanti Anda bisa lihat toko-toko di belakang saya. Lalu yang kedua, apa yang terpenting yang kedua? Nah, kalau saya ditanya, yang kedua terpenting adalah Anda bekerja. Betul, bekerja itu penting, bekerja keras itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bekerja cerdas. Karena kalau bekerja keras, semua orang juga kayaknya kerja keras. Ya, apalagi di zaman pandemi seperti ini, wah luar biasa. Orang mati-matian bekerja keras. Supir angkot juga kerja keras. Gojek juga kerja keras. Bahkan mungkin lebih keras daripada kita. Nah, tapi yang penting adalah kerja cerdas. Kerja cerdas salah satunya apa? Kalau disuruh pilih, saya akan pilih kerja berdasarkan goal.
Nah, kebetulan sekali, lagi-lagi ini juga sudah dibahas tadi di CPD hari ini tadi di sesi ketiga kalau nggak salah oleh Pak Muhammad Iksan, Silver Lion dari Mabire. Hello brother, we are going live. Ya, Indonesia. Jakarta, Bandung. Ya, near Jakarta. This is Turkish person. Okay, later I have to show them first. Okay, see you. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi kerja berdasarkan goal. Kenapa ini penting? Karena kalau Bapak Ibu tidak punya goal, mungkin memang Anda tetap ada hasil. Apalagi kalau Anda memang melakukan dengan serius gitu ya. Tapi biasanya hasilnya, walaupun ada hasil dan walaupun ada kenaikan, ya tidak signifikan. Tapi kalau Anda bekerja berdasarkan goal, hasilnya bisa berlipat-lipat, berkali-kali lipat daripada bekerja tanpa goal. Nah, itulah sebabnya saya ingin mengingatkan kepada Anda yang CP bahwa mulai saat ini Anda biasakan setiap bulan Anda harus konsultasi formal ke upline aktif Anda. Konsultasi formal maksudnya gimana, Pak? Nah, buat Anda yang sudah paham tidak masalah, tapi buat Anda yang belum paham, saya persingkat aja. Konsultasi formal intinya adalah setelah tutup buku sampai kira-kira minggu pertama. Ya, kalau sekarang udah lewat minggu pertama dan Anda belum melakukan, ya Anda lakukan segera. Tapi seharusnya yang benar, setelah tutup buku beberapa hari setelahnya, sebelum tutup buku minggu pertama, seharusnya konsultasi Anda sudah selesai. Apa yang Anda mau kejar bulan itu, target Anda apa, bagaimana strateginya, Anda bicarakan ke upline. Nah, jangan lupa, banyak orang konsultasi, tapi dia lupa bahwa konsultasi formal itu harus dia yang bikin goalnya dulu. Jadi goal itu bukan dari upline Bapak Ibu, tapi dari Anda. Anda yang harus tentukan dulu goal Anda apa, 1 bulan itu misalnya, kemudian bagaimana cara kerjanya, strategi yang akan Anda tempuh, seperti apa, lalu Anda bahas dengan upline. Kalau zaman dulu ya harus ketemu, kalau sekarang ya online pun nggak apa-apa, tidak jadi masalah gitu ya. Nah, banyak orang yang konsultasi nggak nyiapin apa-apa, cuma bikin gambar doang, terus ngasih ke upline, terus nanya, Pak upline gimana nih, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu salah besar Bapak Ibu. Yang namanya konsultasi itu harus beres dulu Anda goalnya dan strateginya. Upline tinggal membantu evaluasi, terus memberikan arahan kalau ada yang kurang pas misalnya, dan ya tentunya membantu kerja juga nantinya ya kalau hasil konsultasinya sudah disepakati misalnya. Nah, itu 2 hal yang menurut saya penting sekali. Kemudian ada satu lagi, nah kebetulan lagi dibahas juga di CPD Live hari ini. Jadi ini menarik ya, luar biasa. Kita nggak janjian. Sebentar, saya mau perlihatkan ke Anda, ada kelewat. Ada satu toko Turkish Delight yang paling terkenal di sini, namanya Hazir Baba. Nah, kita juga udah mau beli nih. Dari kemarin mau beli, tapi takutnya keras ya, kalau terlalu cepat belinya. Kita lihat dulu sebentar. Nah, ini Hazir Baba nih. Nah, ini toko Turkish Delight yang paling terkenal di Istanbul. Ada satu lagi di dekat hotel saya tadi, namanya Hafiz Mustafa ya. Tapi Hazir Baba ini biasanya yang dibawa pulang. Ada 2 toko dia berhadap-hadapan di sini. Dibawa pulang oleh para turis yang ke Istanbul. Jadi nanti kalau Anda mampir ke Istanbul, jangan lupa harus bawa pulang Hazir Baba. Oke, kita lanjut lagi. Tadi satu lagi yang paling penting adalah adaptasi Bapak Ibu. Jadi era ini memang benar-benar berbeda. Tadi juga sudah dibahas ya, adaptasi oleh Pak Julizar, makanya menarik tuh. Walaupun kita nggak janjian nih. Jadi para pembicara kita CPD kali ini menentukan sendiri apa bahasan-bahasan beliau. Ternyata nyambung semua dengan hal-hal yang menurut saya paling penting. Yang tadi dibahas oleh Pak Erik Yong juga kan mengenai pembelajaran ya. Tadi Pak Erik bilang selama sekian lama saya di bisnis ini, saya bisa bertahan, punya bisnis aset yang kuat, bisnis yang stabil dan sudah sangat kuat, sangat stabil karena saya fokus dengan pembangunan manusianya. Itu kata Pak Erik Yong tadi ya. Nah, itu juga yang tadi saya bilang, sikap teachable itu penting sekali karena kalau Anda teachable ke upline, Anda akan bisa semakin lama semakin baik, semakin berkembang, level Anda akan naik, katup Anda makin tinggi dan makin banyak orang-orang yang akan ikut dengan Anda. Nah, balik lagi ke adaptasi tadi yang dibahas oleh Pak Julizar. Jadi, era ini memang benar-benar berbeda, Bapak Ibu. Saat ini kalau ditanya kepada seorang
siapapun, pebisnis apapun, dalam bidang apapun, ahli ekonomi, konglomerat pun, nggak ada yang berani meramalkan, yakin meramalkan sesuatu. Kenapa? Karena begitu banyak perubahan saat ini, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Nah, tapi satu hal yang sudah pasti, yang semua pebisnis besar setuju, bahwa kalau Anda ingin bertahan ke depan, bisnis Anda harus go digital. Harus lebih banyak porsi untuk serius belajar ke online, shifting ke online. Tidak tepat shifting sebenarnya. Kalau shifting itu berpindah gitu ya. Artinya offline-nya oke, bahkan offline juga penting. Karena kalau kita mau punya omset stabil, memang jauh lebih mudah kalau saya pribadi itu dari offline, punya pelanggan, Bapak Ibu. Itu mudah sekali. Nah, tapi jangan lupa, era sudah berubah. Kalau Anda tidak menjamah ke online, tidak mau serius belajar ke situ, Anda mengurangi potensi Anda sendiri. Bukan berarti offline nggak bisa, offline juga sangat bisa. Saya udah besar dari zaman dulu, omset luar biasa besar, penghasilan ratusan juta sebulan pun dari belasan tahun lalu itu karena offline. Tapi kalau saya tidak belajar online, Pak Erick Yong tidak belajar online, kami tidak mengajarkan grup kami kehilangan potensi. Nah, itulah sebabnya ketika kami mau beradaptasi sejak sekian tahun yang lalu sebelum pandemi mulai menjalankan online juga di grup, apalagi begitu pandemi sejak akhir Maret, kita langsung lebih serius lagi mengajarkan online ke seluruh grup, hasilnya unbelievable, luar biasa Bapak Ibu. Oh ya, ngomong-ngomong ini salah satu masjid yang juga terkenal di Istanbul ya, di dekat Spice Bazaar, Anda bisa lihat di belakang saya. Dan mereka juga akan bangun universitas dekat sini, itu ada tulisannya di sana. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, apa efeknya? Alhamdulillah, ketika kita mulai serius mengadaptasikan online ke grup, walaupun tentunya bertahap, ada yang cepat, ada yang lambat, nggak kebayang. Omset kita, saya nggak hitung persisnya, tapi berlipat-lipat luar biasa naiknya. Besar sekali saat ini omset kita. Luar biasa besarnya. Dan itu ya, itu tentu atas izin Allah semuanya. Tapi jangan lupa, manusia wajib ikhtiar. Nah, sebelah kiri saya ini, Bapak Ibu, ini sudah Selat Bosforus. Jadi, nanti Anda akan lihat lebih jelas ya. Saya sekarang ada di sisi benua Eropa dari Istanbul, dipisahkan oleh satu selat raksasa namanya Selat Bosforus. Dan Istanbul ini satu-satunya kota di dunia yang terletak di dua benua, Eropa dan Asia. Dipisahkan Selat Bosforus, Laut Marmara, sebelah sana adalah sisi Asia. Nah, ini mungkin belum terlalu jelas kalau di video ya, nanti kita sambil nyebrang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, adaptasi seperti apa yang Anda harus lakukan? Nah, oke, saya rangkum aja langsung Bapak Ibu. Kita mendekati bagian akhir. Jadi, kalau saya rangkum, apa sebetulnya hal yang paling penting untuk diperhatikan di bisnis ini? Kalau kita ambil, sederhana sekali, cuma ada dua sebenarnya tugas kita sebagai pembangun jaringan. Satu, kita bisa jualan, bisa ngomset pribadi tentunya. Yang kedua, kita bisa bangun tim dan kita menduplikasikan, mengajarkan hal yang sama kepada tim kita. Nah, kalau kita bicara soal PBO, nah tentu kan patokannya PBO ya, Anda CP itu adalah tahap paling awal dari PBO. Kalau patokannya adalah CP, maka kita bicara tentang omset CP 3.000 PV. Seharusnya di PBO, ini saya lagi nunggu nyebrang jalan nih, makanya kita nggak bergerak ya. Ini lagi lampu merah, ini orang pada ngeliatin saya semua nih. Nah, tuh, pada ngeliatin saya semua nih. Tuh. Ya, jadi, oke, kita udah nyebrang. Jadi, lanjut. CP omset 3.000 PV. Ya, secara aturan, seharusnya CP ini 3.000 PV-nya itu bukan dari pribadi saja, tapi dari seluruh omset grup. Ya kan, artinya omset kalau Anda udah punya downline, omset downline Anda juga dihitung 3.000. Tapi karena 3.000 bukan angka yang besar, dan yang kedua, karena jangan sampai itu tramnya baru lewat ya. Kita tadi motong jalan tram. Ini salah satu stasiun tram. Ini namanya Eminoniu di sini. Nah, kita udah nyampe ke pinggir pantai Bapak Ibu. Kita lihat. Di belakang saya ini udah kelihatan tuh pantainya tuh. Bukan pantai, maaf. Ini laut tadi ya, Selat Bosforus. Oke, kita sambil jalan. Kita masih butuh nyebrang lagi. Nah, balik lagi tadi, soal CP. 3.000-nya, supaya Anda tidak bergantung pada downline, dan angka 3.000 itu tidak besar,
Maka 3.000 PV ini harus bisa menjadi omset pribadi Anda setiap bulannya. Caranya gimana? Ya jualan gitu. Entah dari konsumsi Anda pribadi ya tentu dihitung juga. Kemudian dari penjualan online, silakan. Dari offline, dari pelanggan rutin, silakan. Semuanya dihitung. Tidak peduli sumbernya. Yang penting omsetnya 3.000. Dan sekali lagi, walaupun aturan resminya 3.000 itu adalah omset grup, tapi kita para upline dan saya pribadi juga sangat menyarankan 3.000 ini hasil Anda sendiri. Jangan bergantung dengan downline. Kalau ada dari downline yang Anda sponsori atau downline ada yang sudah join, dia juga mengomset, dia juga aktif ya, tidak jadi masalah, tentu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, ini kita lihat ini sudah Selat Bosforus Bapak Ibu ya. Orang sore-sore di sini lagi pada santai-santai. Ada yang mancing juga tuh. Luar biasa nih, keren banget. Nah, di seberang sana, nah, Anda lihat itu bangunan-bangunan seberang sana, itu adalah sudah bagian dari benua Asia. Ya, kita sambil jalan, saya jalan ke arah mana nih bagusnya ya? Sebentar, kayaknya mendingan ke arah sana. Saya jalan, oke. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian yang kedua, syarat CP itu harus dicapainya di akhir bulan, tanggal 25, contoh Januari, ya 25 Januari berarti. Ya kan? Nah, tapi kita juga mengarahkan membangun kebiasaan atau budaya yang tepat. Jangan bekerja, ya ini banyak yang bilang budaya orang Indonesia ya. Sebetulnya tidak cuma orang Indonesia, banyak negara lain juga budayanya seperti ini, menunda. Banyak orang itu ngejarnya sistem SKS kalau zaman kuliah dulu ya, sistem kebut semalam gitu. Di minggu terakhir baru ngejar. Padahal apa bedanya gitu, minggu pertama dan minggu terakhir. Malah capek, kita stres. Kalau udah minggu terakhir, stokis juga stres. Inputnya juga ngeri, bisa ada yang nggak ke input, akhirnya nggak tembus kualifikasi gitu ya. Jadi ya sudah, kita membangun kebiasaan CP di minggu pertama. Dan ini adalah pasukan khusus kita, Kopassus kita, Navy SEAL kita. Semua orang di tim, di grup yang bisa CP di minggu pertama. Nah, jadilah bagian dari sini Bapak Ibu. Jadi CP yang pertama, omsetnya omset sendiri, jangan bergantung dengan downline. Yang kedua, capai di minggu pertama. Bahkan kalau Anda masih belum capai di minggu pertama, acara CP Live ini, kita bikin reply-nya kan, di minggu kedua Anda masih bisa kejar, seperti itu. Nah, ini orang mau cruise nih Bapak Ibu ya. Mereka mau cruise di Bosforus, kami kemarin juga udah cruise di Bosforus. Oke, nah, jadi itu, kalau kita bicara tentang jualannya tadi. Jadi omset 3.000 PV dan selalu bisa kejar CP. Nah, selain itu bangun tim. Bangun timnya gimana? Sponsori orang tentunya Bapak Ibu. Sebenarnya sponsori orang harus berapa banyak sih gitu ya? Sponsori orang itu dari dulu diajarkan kepada saya dan ini bukan hal yang sulit. Sponsori 2 orang setiap bulan. Urusan dia aktif atau tidak ya kita tidak tahu. Tapi sekali lagi kalau Anda mau cepat dapatkan orang aktif, saya selalu ulang ini setiap kali habis OP kalau lagi follow up. Sekali lagi yang penting pakai daftar nama, SP tinggi yang Anda undang supaya Anda segera bisa menemukan orang yang aktif Bapak Ibu. Nah, sponsori 2 setiap bulan. 2 ini kalau bisa standarnya bukan yang daftar 99.000 aja ya. Nah, ini ada satu masjid besar lagi, jadi Istanbul ini luar biasa, masjidnya banyak banget ya, di seberang jalan sana tuh. Makanya saya senang ke sini. Kalau kita mau sholat, mau apa, gampang. Alhamdulillah, dan selama sekian belas hari saya di Istanbul, kita sholat subuh selalu dapat di Hagia Sophia, di Blue Mosque, atau ada di Masjid Hoca Pasa juga yang nggak jauh dari hotel. Oke, lanjut lagi. Jadi, sponsori orang sampai kapan? Sampai ketemu 4 aja. Nggak usah banyak-banyak, 4 aja cukup. Tapi 4 yang mau aktif dan serius. Kalau Anda sudah ketemu 4, biasanya standarnya 2 di jalur kiri, 2 di jalur kanan, sudah selesai. Fokus saja bantu mereka. Sederhana itu Bapak Ibu. 4 orang aktif yang seperti apa? Seperti yang dari tadi saya ulas. Yang orang yang memang mau teachable, orang yang mau konsultasi, orang yang mau kejar CP di minggu pertama setiap bulannya, orang yang mau belajar jualan dan ngomset, ngejar target omset 3.000 PV tadi, kemudian orang yang juga mau sponsori orang. Nah, kalau Anda sudah ketemu 4 orang yang aktif seperti ini, sudah cukup fokus ke mereka. Itu yang kami lakukan dari dulu. Dari Pak Erik Yong, Pak Naga, Pak Luis, saya. Itu yang kami lakukan dari dulu. Dan itu yang membuat kami bisa punya bisnis besar, Bapak Ibu. Jadi bisnis ini jangan dibuat rumit, gitu ya. Simple sekali. Nah, Anda bisa lihat ini salah satu jembatan yang menghubungkan dari
benua Eropa ke benua Asia. Jadi di seberang sana tuh benua Asia tuh. Saya lagi di benua Eropa nih, luar biasa ya. Ini orang pada mancing nih di jembatan, dan kalau kelihatan di bawah jembatan itu adalah restoran-restoran tuh di situ. Jadi di bagian tengah jembatan sana itu baru dibuat bolong untuk kapal bisa lewat di bawahnya. Tapi selebihnya ini restoran semua. Nah, di sini saja ada 2 masjid besar ya. Jadi satu yang ini, satu lagi itu agak di ujung sana. Sebentar, mana dia? Nah, itu ketutup sama pelang rupanya ya, di balik pelang di sana. Nah, ini Anda bisa lihat belakang sana, ini agak backlight ya. Itu seharusnya kelihatan tuh Bosphorus, kemudian ada benua Asia di sana, luar biasa. Oke, kita sambil nyebrang jembatan. Nah, bagian akhir Bapak Ibu. Bagian akhir waktu saya juga udah mungkin mau habis ya, saya nggak bisa lihat waktunya. Sebentar kita cek dulu. Ya, betul. Waktu saya udah habis. Di bagian akhir, saya ingin sampaikan ke Anda bahwa dulu ketika saya mulai bisnis ini, waktu itu saya ingat sekali UMK, upah minimum Kota Bandung, 400.000 per bulan. Saya menjalankan bisnis ini sangat serius tentunya, benar-benar sangat serius. Jadi semua yang tidak terlalu penting benar-benar saya tinggalkan. Prioritas pertama waktu itu kan tahun terakhir kuliah ya. Saya kerjakan kuliah, tapi prioritas kedua pasti Tiansi. Pasti Tiansi. Jadi beres kuliah, kerja tugas akhir, pasti Tiansi lagi. Tapi hasilnya apa? 14 bulan kemudian, dari sejak saya awal aktif, saya menjadi bintang 8, saya udah punya penghasilan pasif, lebih dari 20 juta per bulan. Itu di bulan awal bintang 8. Dan ingat, berapa UMK Bandung waktu itu? 400.000. Cuma dengan pekerjaan yang 14 bulan, sangat serius tentunya. Sangat serius, bahkan bisa dibilang berdarah-darah juga. Tidur sehari mungkin cuma 4 jam gitu ya. Tapi hasilnya, cuma dalam 14 bulan, saya punya penghasilan 50 kali lipat dari UMK. Ngeri ya. 400.000 kali 50 berapa? Ya 20 juta. Dan sekarang, bukan hanya sekarang, sudah dari belasan tahun lalu sebetulnya ya, saya punya penghasilan ratusan juta. Sekarang saya punya penghasilan bukan 50 kali lagi dari UMK. UMK Bandung sekarang berapa? 3 juta. Penghasilan saya ratusan kali lipat dari itu sekarang. Dan jangan cuma dilihat angkanya Bapak Ibu, yang perlu dilihat apanya? Ini aset, ini passive income. Bahkan royalti dunia, karena kita dapat mulai bronze line ke atas sharing internasional dari omset seluruh Tiansi dunia. Nah, bayangkan kalau ini menjadi masa depan Anda. Cerita yang seperti cerita dongeng ini sudah kami jalani. Pak Erick Yong, kalau dikasih waktu tambahan, beliau cerita apa-apa yang beliau dapatkan, hasil-hasil beliau, propertinya seperti apa, rumahnya seperti apa. Apalagi kalau Anda mendengarkan misalnya Pak Naga Sugara, apalagi Pak Louis Tendean gitu ya. Mobilnya Pak Louis saja 4,5 miliar gitu ya, luar biasa. Nah, ini bukan hanya masalah uang, tapi sekali lagi yang paling penting adalah freedom, kebebasan. Hari ini saya di Istanbul, Anda bisa lihat, kami sudah hampir 2 minggu jalan-jalan, 3 hari lagi insya Allah kami pulang. Mohon doanya juga dari Bapak Ibu rekan-rekan semua. Nanti pada saat sebelum pulang, kami tetap sehat semua. Tes PCR-nya juga insya Allah negatif, jadi kami bisa pulang. Mohon doanya. Dan rasanya luar biasa sekali. Freedom itu tidak bisa dinilai dengan uang, Bapak Ibu. Hari ini, kami yang sudah freedom, kami doakan Anda juga segera bisa freedom. Dan kalau saya ditanya dari sekian banyak keputusan dalam hidup ini, keputusan-keputusan yang biasanya kita ambil ya, contohnya sekolah di mana, kuliah di mana, ambil jurusan apa, kerja di mana, menikah dengan siapa gitu ya. Kalau dari semua keputusan yang saya ambil selama hidup saya disuruh pilih 1, 2, atau 3 keputusan terpenting, sudah pasti keputusan ketika saya memutuskan bergabung di Tiansi, memutuskan aktif di Tiansi sekitar hampir 19 tahun lalu, itulah keputusan yang luar biasa penting. Salah satu mungkin bisa menjadi nomor 1. Kenapa? Karena bukan hanya mempengaruhi hidup saya, keluarga saya, lingkungan saya, tapi mempengaruhi ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu orang saat ini di seluruh Indonesia. Karena begitu banyak orang yang bergabung di jaringan kami saat ini, mereka juga sukses bisa punya penghasilan belasan juta, puluhan juta, ratusan juta sebulan. Kami doakan itu nanti juga adalah Anda, dan kami doakan juga, ya sekarang masih pandemi tentunya, Anda juga nanti bisa traveling, jalan-jalan ke luar negeri. Sampai hari ini kami sudah traveling ke 5 benua, ratusan kota di seluruh dunia. Penerbangan internasional saya mungkin saat ini sudah lebih dari 350 kali. Begitu banyak kota di dunia yang kami datangi berkali-kali.
Contoh ya Istanbul misalnya, kemudian Jepang, kemudian yang sangat sering ya, yang berkali-kali Mekah, Madinah tentunya. Kita udah punya kota-kota favorit kita di dunia. Nah, suatu saat juga Anda akan bisa seperti kami. Tapi itu semua dimulai dengan satu hal yang terpenting, yaitu Anda harus punya impian yang kuat, Bapak Ibu. Anda mau teachable dengan upline Anda mau konsultasikan rutin, Anda mau selalu positif menghadapi masalah apapun, dan Anda mau beradaptasi tadi, dan lakukan dua hal dasar yang dari dulu sejak saya bergabung sampai sekarang masih saya lakukan, yaitu apa? Selalu bisa mengomset pribadi, terserah mau offline mau online, nggak gede, cuma 3.000 PV aja sebulan, Anda punya 10 pelanggan, 15 pelanggan, Anda nggak nyari pembeli baru juga udah pasti bisa, insya Allah kalau cuma 3.000, dan Anda bangun tim, terus sponsori orang sampai dapatkan 4 rekan yang juga sama-sama serius dengan Anda, mereka beberapa tahun kemudian nanti bintang 8, Anda gold layer. 4 orang saya yang dulu di awal, sekarang bukan bintang 8 lagi, mereka udah diamond, bahkan udah director juga gitu ya. Mereka punya omset sudah miliaran, bahkan puluhan miliar. Pak Ruli Wahyudi itu luar biasa di Bandung ya, omsetnya, dan suatu saat itu masa depan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan Bapak Ibu, jangan lupa pastikan selalu qualified CPD setiap bulan, sampai ketemu di CPD live bulan depan Februari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali Pak Rizky Kanata yang saat ini sedang live di Turki ya, di benua Eropa. Sungguh sangat menginspirasi sekali. Semoga Bapak beserta keluarga sehat selalu sampai berada di tanah air lagi. Terima kasih Pak Rizky, selamat berlibur. Sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sharing spesial dari Pak Rizky Kanata malam hari ini, maka berakhir pula kebersamaan kita di CPD malam hari ini. Tetap patuhi protokol pemerintah dan jaga jarak selalu, serta tetap jaga daya tahan tubuh kita selalu prima. Ya, saya Cici, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita berjumpa di CPD bulan depan.